Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan coba untuk membahas materi untuk praktikum yang ketujuh, yaitu tentang multi-layer perceptron. Ya, pada sebelumnya kalian sudah mencoba untuk membuat single layer perceptron menggunakan NumPy, dimana kalian membuat from scratch ya, coding untuk proses training dari single layer perceptron. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan meninggalkan basis kode dasar tadi. Sekarang kita akan coba menggunakan framework untuk deep learning, yaitu TensorFlow. Nah, selain TensorFlow, di sini kalian bisa juga untuk mengeksplor lebih jauh tentang framework lain seperti PyTorch. Nah, itu juga powerful, terutama untuk image processing dan deep learning, using deep learning. Oke, tujuan praktikum kali ini yang pertama kita memahami dulu frameworknya, yaitu TensorFlow Eager dan Keras Layer API. Nah, TensorFlow ini digunakan untuk membangun arsitektur jaringan neural. Yang kedua adalah membangun model menggunakan sequential dan functional API, kemudian memahami bagaimana model itu dilatih dan dievaluasi. Sebenarnya kalian sudah pernah membuatnya menggunakan coding MATLAB pada praktikum sebelumnya. Nah, untuk memperluas wawasan kalian di sini dengan bahasa pemrograman yang sekarang lagi in banget, yaitu pakai Python dan framework deep learning TensorFlow ini, kita coba untuk mengeksplor lebih jauh tentang multi-layer perceptron, dan nantinya ini adalah dasar untuk masuk ke deep learning atau yang terkenal di image processing, yaitu CNN. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk memahami konsep training, validation, dan test split. Kemudian meneliti setidaknya satu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan generalisasi model. Nah, ini hubungannya dengan part 2 dari praktikum kita kali ini, yaitu hyperparameter tuning. Oke. Nah, ini sedikit tentang TensorFlow. Dia itu dikembangkan oleh tim Google Brain bersama dengan Machine Learning Intelligence Research. Kemudian fitur utamanya yaitu digunakan untuk menentukan, mengoptimalkan, dan menghitung ekspresi matematika secara efisien, di mana dia melibatkan array multidimensi, di mana di sini sering disebut sebagai tensor. Nah, kemudian dia support sekali untuk pemrosesan jaringan neural atau deep learning, jaringan neural dalam atau deep learning ya. Kemudian serta machine learning. Kemudian dia juga penggunaan komputasi GPU dan TPU untuk optimalisasi memori. Kemudian kemampuan komputasi tinggi di seluruh mesinnya dan kumpulan dataset yang besar. Nah, di sini untuk library lain yang dia sekarang sejak versi TensorFlow-nya itu 1,5, di sini ada Keras. Nah, Keras ini juga merupakan deep learning library yang sifatnya modular dan sangat minimalis. Nah, di sini sama seperti TensorFlow, dia juga berjalan di atas GPU. Kemudian dia juga tujuannya sama kayak TensorFlow juga. Jadi kita mempermudah dalam memproses deep learning ya di sini. Kemudian dia sering dipakai di dunia akademis ataupun industri. Oke. Nah, sekarang kita mengenal
yang namanya GPU runtime. Nah, GPU runtime ini caranya klik runtime, kemudian ubah jenis runtime. Ini digunakan untuk mengeset mengeset itu setting akselerator hardware yang digunakan pada Google Colab kita. Nah, ini kita bisa milih apakah GPU atau TPU. Nah, biasanya sih pilih GPU aja. Nah, supaya komputasinya lebih cepat. Kemudian klik simpan. Oke, sekarang kita coba. Yang pertama harus dilakukan adalah mengimport library yang kita butuhkan. Pertama, di sini keunggulannya di Google Colab sendiri, kita nggak perlu nginstal library seperti kalau misalnya kita pakai Anaconda. Jadi kita tinggal import aja coding, menuliskan codingnya ya maksudnya, kemudian mengimport library yang kita butuhkan, karena di Google Cloud di sana itu sudah support berbagai library gitu ya. Oke, sekarang import TensorFlow, kemudian STF, berarti nanti ketika kita mau manggil library TensorFlow itu ada aliasnya yaitu TF. Kemudian NumPy juga iya, di sini NP. Kemudian matplotlib itu dengan PLT dialiaskan, kemudian import OS dan datetime. Oke, kemudian di sini ini digunakan untuk melakukan loading terhadap TensorBoard. Kemudian yang ini juga ini untuk mengaktifkan matplotlib inline. Nah, kemudian kita set direktorinya. Ini sebenarnya TensorBoard ini digunakan untuk visualisasi dari proses pemodelan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat berapa nih akurasi model saat ini per epochnya, kemudian lossnya itu berapa atau errornya itu berapa, itu kita bisa pakai TensorBoard ini. Nah, TensorBoard itu seperti apa? Kita lihat. Nah, ini dia bentuknya kayak gini, jadi bisa memvisualisasikan pertama arsitekturnya, kemudian metric loss and accuracy ini seperti ini misalnya, arsitekturnya lah ya. Nah, ini kalian silahkan di-explore lebih jauh lagi bagaimana cara menampilkan pada tensor board. Di sini arsitektur juga bisa divisualisasikan di TensorBoard ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengklasifikasikan dengan mengolah data dari CIFAR 10 dataset. Nah, dataset ini terdiri dari 60.000 gambar berwarna berukuran 32 x 32. Jadi emang ukurannya mini ya di sini. Kemudian dia punya 60 kelas, dimana kalau tadi 60.000 berarti satu kelasnya dia ada 6.000 gambar. Nah, di sini dia dibagi menjadi dua, yaitu 50.000 gambar pelatihan untuk training dan 10.000 gambar untuk testing. Nah, idenya adalah untuk melatih classifier untuk mengidentifikasi nilai kelas atau jenis objek yang diberikan oleh gambar. Kemudian kita akan melatih dan menyesuaikan model pada 50.000 gambar training, dataset training. Kemudian kita akan mengevaluasi seberapa baik model dalam mengklasifikasikan 10.000 gambar uji atau proses testing nantinya. Nah, ini adalah sebuah contoh dalam supervised learning. Kita masih concern ke bagaimana mengimplementasikan sebuah konsep teoritis dari multi-layer perceptron kemarin ya waktu NumPy, single layer perceptron. Kemudian sekarang kita coba menggunakan support library TensorFlow untuk mengolah multi-layer perceptron. Nah, di sini
masing pada supervised learning pastinya baik itu data train maupun data testing dia punya label untuk setiap datanya. Nah, ini yang nanti akan kita pakai di sini. Nah, ini kita gunakan untuk load atau memanggil data, loading data dari sifar 10 ini. Dan ini saya run dulu ya. Oke. Nah, variasi dataset apa aja yang ada di dalam TensorFlow maupun Keras di sini kalian bisa lihat di link yang sudah disertakan di Python notebook-nya. Oke, ini adalah dataset yang disupport dan kita istilahnya tinggal load aja ke script kita. Ya, untuk belajar konsepnya dulu. Oke. Ya, di sini kemudian dia punya dibagi menjadi dataset training, kemudian ini adalah dataset testingnya, yaitu pasangan data dan label kelas, baik untuk train maupun yang testingnya. Selanjutnya coba kita run. Ini 10 kelasnya adalah plane, car, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, and truck. Oke, kemudian kita coba memvisualisasikan data di sini. Karena datanya itu berupa gambar 3 dimensi RGB, maka di sini matriks yang terbentuk adalah 32 kali 32 kali 3. Nah, setiap gambar ini memiliki label numerik yang saling bersesuaian. Misalnya data pertama dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita anotasikan tadi ya, X-train ORI sama Y-train. Ini pasangan berarti data sama labelnya. Kemudian untuk tesnya itu namanya jadi X-test ORI dan Y-test. Nah, di sini kita menggunakan lookup array class name untuk mengasosiasikan teks deskripsi dengan tiap label numerik. Jadi kayak kita memparsing dulu kelasnya yang ada di dalam data itu kan berupa string ya, kemudian berupa teks. Nah, ini kita parsing dulu ke numerik. Contoh misalnya di sini label 1 berasosiasi dengan deskripsi teks plain. Oke, sekarang coba kita visualisasikan beberapa contohnya, yaitu kita ambil beberapa data, yaitu 20 citra pada X-train. Oke, ini kelasnya. Jadi dia akan berasosiasi dengan kelas name-nya di sini, labelnya. Nah, ini berarti kelas pertama itu maaf, maksudnya di sini data pertama itu adalah frog, kemudian data kedua truck, ketiga truck, keempat deer, kemudian kelima car, data keenam car juga, kemudian ketujuhnya bird, horse, sheep, and cat di data yang ke-10. Begitu juga untuk 11 sampai 20 data ke-20 di sini. Nah, setelah itu kita melakukan split untuk data validasinya. Nah, saat kita membuat model pembelajaran mesin atau machine learning, itu adalah membuat model yang berkinerja baik pada data masa depan yang belum kita lihat. Intinya itu
kan kita mau memprediksi data baru, di mana data baru itu belum pernah kita kenal atau belum pernah masuk di data pelatihan ataupun di data validasi. Jadi kalau dalam machine learning sendiri kita biasanya mengenal 3 jenis dataset, yaitu dataset pelatihan, dataset validasi, dan dataset pengujian. Dataset pelatihan dan validasi ini digunakan pada saat proses training atau pembuatan model. Set validasi di sini digunakan untuk melakukan testing atau pengujian terhadap model yang telah dibentuk dari mengolah data train, gitu ya. Jadi di sana set validasi memang berfungsi untuk proses pemodelannya pada saat membuat model. Jadi untuk menguji seberapa baik model yang terbentuk. Jadi kayak mencari setting yang terbaik itu ketika dia diuji dengan dataset validasi, gitu ya. Nah, model tadi itu digunakan untuk mengeneralisasi mengeneralisasi data baru, baik dari data pelatihan apapun yang dapat kita kumpulkan dan miliki, kemudian ke data apapun yang akan kita terapkan di masa datang. Jadi intinya misalnya di sini untuk mengklasifikasikan objek ke dalam 10 kelas ini, berarti nanti jika ada gambar baru, for example gambarnya itu misalnya car, nah, tapi carnya itu bentuknya seperti van, misal kayak bentuknya itu seperti kayak mobil travel itu ya. Ya misalnya di dataset pelatihan misalnya carnya itu bentuknya hatchback seperti ini, tapi nanti tesnya itu jadi waktu kita tes dengan gambar lain tuh mobilnya jadi misal kayak Grand Max gitu ya, yang bentuknya itu kotak gitu ya. Apakah si sistem itu masih mampu mengeneralisasi bahwa gambar tersebut itu masuk ke dalam kelas mobil gitu. Intinya itu seperti itu. Pola konsep dari pemodelan. Nah, idenya adalah kita melatih model dan menggunakan performa pada set validasi untuk membuat penyesuaian apapun pada model dan hyperparameternya. Tetapi kemudian kita melaporkan akurasi akhir pada set pengujian. Nah, gitu. Jadi setelah dapat modelnya, diuji dengan set validasi, kita tahu performa model, maka nanti kita akan menguji ke set pengujian untuk tahu berapa performa sistemnya. Nah, performa sistem ini nanti akan menjadi dasar bahwa sistem ini sudah layak untuk dipakai di real condition. Real condition berarti dia mendapatkan data yang belum pernah masuk ke data train ataupun data test di sini. Nah, sekarang kita akan hapus 10.000 gambar dari gambar dan label dari set pelatihan yang digunakan sebagai set validasi. Nah, kalau tadi itu 50.000 berarti di sini nanti statusnya 40.000 itu train data dan 10.000 ini adalah data validasinya. Oke. Setelah itu kita melakukan normalisasi data. Nah, normalisasi data ini tujuannya adalah agar data itu berada pada range yang sama atau memiliki skala yang sama. Nah, salah satu caranya adalah dengan membagi setiap dimensi dengan deviasi standarnya. Setelah itu berpusat nol atau pra pemrosesan dan pengurangan rata-ratanya. Oke. Berarti di sini caranya adalah X-train itu adalah data training kita dikurangi dengan nilai min rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Maka di sini kita akan mendapatkan data train yang sudah ternormalisasi. Nah, cara lain adalah biasanya membagi
X validationnya itu dengan nilai maksimumnya, yaitu 255 di sini. Nah, itu juga bisa digunakan untuk normalisasi. Oke, sekarang kita run dulu. Oke, sudah. Berarti sekarang kita dapatkan data train, kemudian kita simpan di sini image shape xtrain dot shape 1 to all, berarti dijadikan satu dimensi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Nah, ini xtrain shape-nya yaitu 40.000, validation-nya 10, kemudian shape xtest.shape-nya juga 10. Oke, kemudian nah ini ytrain.shape, kemudian y.val dan y.testnya. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan data dengan TensorFlow. Nah, saat ini data pelatihan terdiri dari 2 tensor besar. Gambar disimpan dalam bentuk tensor 40.000, 32, 32, 3 yang terdiri dari semua matriks gambar 32 kali 32 kali 3, di mana dia itu ditumpuk bersama. Nah, label disimpan dalam vektor 1 dimensi bentuk 40.000 di sini ya, ukuran matriksnya. Nah, ini di sini ini adalah data trainnya tadi yang sudah kita bentuk tumpuk ya, ditumpuk jadi satu gitu untuk masing-masing jenis data. Kemudian y-train atau labelnya juga di sini. Kemudian di sini kita ingin melatih model menggunakan mini batch stochastic gradient descent. Nah, kita harus menshuffle data dulu dan membaginya menjadi mini batch agar datanya itu lebih kecil. Kita juga akan mengkonversi data dari array NumPy menjadi TensorFlow tensor. Nah, untuk melakukan batching ini, kita akan menggunakan TensorFlow Dataset API yang merupakan sekumpulan komponen sederhana yang dapat digunakan kembali, di mana dia akan memungkinkan kita untuk membangun pipeline data yang lebih efisien. Nah, kita mulai dengan mendefinisikan hyperparameter batch size-nya. Hyperparameter ini akan mengontrol ukuran mini batch atau potongan data yang kita gunakan untuk melatih model. Nah, nilai yang kita gunakan akan mempengaruhi penggunaan memori sebenarnya di sini, kecepatan konvergensi dan potensi kinerja model. Nah, ini juga akan berasosiasi dengan kecepatan pembelajaran atau learning rate-nya. Learning rate-nya ini digunakan untuk proses penurunan nilai gradiennya. Nah, dalam batch size ini, misal kita mengilustrasikannya sebagai iterasi for loop pada satu atau lebih sampel. Nah, yang disebut sampel itu di sini adalah satu baris data ya, maksudnya di sini di mana dia berisi input ya, sampel ini, kemudian dia dimasukkan ke dalam algoritma dan output yang digunakan untuk membandingkan dengan prediksi serta menghitung kesalahan. Jadi dia sepasang gitu, kalau satu sampel data itu berarti satu baris data beserta dengan labelnya. Label kemudian nanti akan dibandingkan dengan label hasil prediksi nantinya.
Nah, dataset ini, sampel ini tadi digunakan untuk mencocokkan mencocokkan dengan hasil prediksi atau output dari algoritma. Nah, balik lagi ke batch di sini. Di sini batch size ini dia prediksinya akan dibandingkan dengan variabel output yang diharapkan dan penghitungan error. Nah, dari error ini algoritma akan meningkatkan model, misal bergerak ke bawah sepanjang gradien errornya, kalau gradien descent misalnya. Nah, data set training ini dapat dibagi menjadi satu atau beberapa batch. Jadi maksudnya dari batch di sini adalah jumlah data sampel trainingnya, jumlah datanya. Nah, ketika semua sampel training itu digunakan untuk membuat satu batch, algoritma learningnya disebut sebagai batch gradient descent. Nah, ketika batch adalah ukuran satu sampel, algoritma learning itu disebut sebagai stochastic gradient descent. Nah, ketika ukuran batch lebih dari satu sampel dan kurang dari ukuran dataset trainingnya, di sini algoritma pembelajaran ini disebut sebagai mini batch gradient descent. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya, yaitu ukuran batchnya lebih dari satu sampel dan kurang dari ukuran dataset trainingnya. Nah, algoritma pembelajaran disebut sebagai mini batch gradient descent. Di sini berarti ketika dia kurang dari batch size atau satu kurang dari batch size, kurang dari size training setnya. Nah, dalam kasus mini batch gradient descent, ini ukuran batch yang populer adalah 32, 64, dan 128. Nah, kali ini kita menggunakan batch size-nya itu adalah 32 di sini. 32 nanti akan bisa kita ganti atau kita variasikan, misal ini diganti 64, itu hasilnya apakah nanti akurasi sama loss-nya itu akan berbeda, meningkat atau malah naik loss-nya nantinya. Nah, sekarang yang muncul adalah bagaimana jika dataset kita itu tidak dipecah secara merata oleh batch size-nya. Nah, sebenarnya ini sering terjadi ketika kita memproses training sebuah model. Hal ini berarti bahwa batch akhir itu memiliki sampel lebih sedikit daripada batch lainnya. Maka sebagai alternatif kita dapat menghapus beberapa sampel dari dataset atau mengubah ukuran batch sehingga jumlah sampel dalam dataset itu terbagi rata dengan ukuran batch-nya. Nah, itu yang bisa kita setting untuk batch size atau hyperparameter dari proses learning kita nantinya. Nah, kita akan mengelompokkan gambar dan memberi label tensor menjadi satu tuple. Tuple ini salah satu tipe data di dalam Python. Dan kemudian membaginya menjadi entry individu menggunakan fungsi from tensor slice. Nah, untuk keterangan lebih jelas tentang from tensor slice-nya, itu bisa kalian klik di link yang sudah ada pada Python Notebook. Sekarang kita coba batch size-nya dari 128. Nanti silahkan kalian ganti, kalian variasikan untuk batch size 32 dan 64. Oke, di sini kita memanggil fungsi from tensor slice untuk membagi datasetnya.
kemudian dataset train, kemudian ini setelah itu datanya kita shuffle sesuai dengan batch size yang kita tentukan, kemudian kita kali 10 yaitu kelasnya, kemudian train.batch berarti ini membagi sesuai dengan data train kita itu sesuai dengan batch size-nya. Kita running. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk dataset validasi. Kecuali satu hal, yakni kita tidak perlu melakukan shuffle terhadap dataset validasi. Oke, kita running ini untuk validation data X file and Y file. Oke, kemudian di sini kita akan coba mengimplementasikan jaringan neural menggunakan TensorFlow API dengan cara menggunakan eager execution mode. Nah, ini untuk yang Keras tapi ya, untuk Keras model API. Nah, di sini yang kita coba tadi itu menggunakan low level TensorFlow API untuk memahami cara kerja dari TensorFlow. Tapi di sini memang agak banyak stepnya. Nah, di sini ada versi 2 dari TensorFlow di mana dia menggunakan standarisasi implementasi API keras untuk high levelnya. Nah, ini caranya kita mengaktifkan eager execution mode yang memungkinkan Anda mengevaluasi operasi tensor secara imperatif dalam urutan ketika kita menulisnya. Ini mirip dengan NumPy sama PyTorch. Oke, sekarang kita akan coba membuat neural network model menggunakan TF Keras sequential dan TF Keras model. Oke, kita import dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat 2 lapisan jaringan syaraf dengan 100 neuron di hidden layer-nya. Nah, di sini ada 4 jenis lapisan yang akan kita gunakan untuk membuat model ini, yaitu input layer digunakan untuk menerima masukan, kemudian flatten layer itu untuk membentuk kembali input menjadi matriks 1 dimensi untuk neural network, kemudian dense layer itu untuk menambahkan fully connected layer, kemudian activation layer itu untuk menambahkan ke non-linearan model di sini. Nah, untuk jenis lapisan lainnya kalian bisa lihat di link juga. Ini untuk TF Keras layernya. Ya. Kemudian di sini kita running. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan cara pertama dalam membangun model menggunakan Keras. Ini adalah salah satu cara yang paling tertua ya, paling lama dengan menginisialisasi sequential model. Kemudian kita menambahkan satu persatu layer yang akan kita susun. Nah, sequential, kemudian kita beri namanya, kemudian kita tambahkan layer input, layer flatten, kemudian di sini ada dense layer. Nah, ini adalah affine layer atau hidden layer pertama dengan 100 neuron. Kemudian ini adalah activation
function menggunakan sigmoid, nanti silahkan dieksplor lagi. Untuk fungsi aktivasinya banyak, tidak terbatas hanya sigmoid ataupun softmax, ada juga ReLU, kemudian ada juga Gaussian. Nah, itu silahkan dieksplor lagi. Nah, kemudian ini adalah layer pada fully connector, pada hidden layer dengan 10 neuron lagi. Kenapa 10 di sini? Karena output klasisnya itu ada 10 di sini. Kemudian kita tambahkan activation function lagi, softmax, untuk decisionnya, mengambil keputusannya. Kemudian kita running. Nah, ini adalah flatten layer, dense layer, activation layer, kemudian dense layer lagi. Kemudian di sini ada activation untuk classifiernya. Nah, selanjutnya kita coba untuk merancang model lagi, tapi menggunakan sequential API yang terbaru di sini. Nah, kita bisa menambahkan masukan ke dalam layer pertama secara langsung. Ini juga untuk memungkinkan untuk menambah fungsi aktivasi langsung dari lapisan dense-nya tanpa menambahkan lapisan activation. Nah, kalau tadi bedanya di sini kita harus add satu persatu. Nah, kalau di sini update-nya, di situ kita bisa menambahkan langsung activation function-nya. Oke, model sekuensial kita beri nama myModel2. Kemudian kita add flatten layer-nya, yaitu layer input untuk menerima citra 32x32x3. Kemudian kita mereshape-nya menjadi 3072x1. Yang tadi ya, proses image shape tadi yang di atas. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan dense layer, di mana dia adalah hidden layer dengan 100 neuron dan activation function-nya adalah sigmoid. Kemudian ini kita tambahkan lagi dense layer, di mana dia punya 10 neuron. Ini adalah second affine layer untuk outputnya. Dia punya fungsi aktivasinya softmax. Kalau kita run, nah ini hasilnya. Untuk flatten layer, dense layer, dan lapisan outputnya. Oke, selanjutnya kita coba dengan cara ketiga, yaitu untuk membangun model dengan menggunakan functional model API yang memungkinkan kita untuk membuat grafik model yang lebih kompleks, misalnya ketika kita memiliki banyak masukan dan banyak keluaran. Nah, API fungsional ini dapat menangani model dengan topologi non-linear. Nah, model dengan lapisan bersama dan model yang punya masukan sama keluarannya itu banyak. Nah, setelah grafik ditentukan, kelompokkan lapisan ke dalam objek menggunakan model ini. Nah, kita coba untuk functional API. Kita meng-create model graph-nya. Ini untuk input yang diterima adalah 32x32x3. Kemudian ini mendefinisikan X node sebagai flatten layer yang menerima input node. Kemudian di sini kita meneruskan X node ke dense hidden layer. Tadi jumlah node-nya adalah 100, activation-nya sigmoid. Di sini ada perbedaan script ya. Di sini X sama dengan dense 100 activation X lagi. Di sini berarti fungsi X.
Kemudian output node itu adalah dense dengan 10 node dan activation functionnya adalah softmax. Kemudian kita menginisialisasi modelnya. Model sama dengan model in node, out node, berarti input node. Dan kita mendefinisikan sebagai input parameter inputnya, parameter input bagi function model ini. Kemudian kita save sebagai my model 3. Kalau kita running seperti ini input layer, flatten layer, dense layer. Kalau yang sebelumnya yang sekuensial cara kedua tadi, di sini ada langsung flatten layer, kemudian dense layer sama output layernya. Nah, ini yang functional model. Nah, sekarang cara keempat adalah cara baru dan standar saat ini untuk membangun model sekuensial. Mirip dengan cara pertama dan kedua, tetapi kita dapat langsung mendaftarkan list deep layer-nya atau layer pada deep neural network-nya saat menginisialisasi objek sekuensial itu sebagai berikut. Model sama dengan sekuensial, flatten, kemudian dense layer untuk affine layer atau hidden layernya, kemudian output layernya dense 10, activationnya softmax, sama seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian tinggal model.summary-nya kalau kita mau memvisualisasikan arsitektur yang kita rancang di sini. Nah, kemudian di sini pada mode grafik, TensorFlow membuat grafik komputasi yang menangkap semua operasi model dan dependensinya. Untuk pelatihan gradient, kemudian dapat dihitung dengan melakukan transverse mundur dari setiap node melalui dependensinya dan menerapkan aturan rantai diferensial. Namun, dalam mode eager, kami tidak lagi memiliki konsep grafik komputasi, operasi dilakukan secara imperatif atau dalam urutan pelaksanaan. Nah, di sini kalian diminta untuk mendefinisikan model klasifikasi untuk menerima batch dari input image 32 kali 32 kali 3, dimana itu adalah gambar sifar 10 yang sudah kita load tadinya. Kemudian digunakan untuk memprediksi kelas apa dari suatu data input tadi. Kalau misalnya kita untuk menguji modelnya, baik, ini ya di sana berarti kita tuliskan skripnya. Model sama dengan sequential flatten, yaitu input shape sama dengan image shape, berarti tadi sudah ditumpuk ya menjadi satu vektor. Oke, di sini kemudian nah yang di bagian tanda tanya ini adalah untuk menambahkan dense layer dengan 256 neuron dan ReLU activation. Kemudian silakan tambahkan juga dense layer lagi dengan 128 neuron dan ReLU activation juga. Oke, caranya. Oke, berarti kita definisikan unitnya dulu.